Ikhwan kiram rahimakumullah. Sebelum Isra Mi'raj ada dua peristiwa penting. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti almarhum rahimahullah yang wafat ketika beberapa tahun yang lalu ketika lagi ceramah di BOM. Beliau menulis banyak buku, di antara kitabnya adalah Fiqhu As-Sirah. Ya. Fiqhu As-Sirah. Nah, di bukunya dia tulis dari mulai awal masa kenabian, kelahiran Nabi sampai wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkenaan dengan Isra Mi'raj ini dia memulai dengan dua kejadian yang terjadi pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mundur sebentar dari waktunya Isra Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj ada dua kejadian yang luar biasa yang menimpa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun ke-10 kenabian wafat Sayyidatul Khadijah, istri baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 35 hari kemudian wafat pamannya Abu Talib. Berseling 35 hari. Nabi menamakan tahun itu Amul Husni, tahun kesedihan. Bagi Nabi tahun kesedihan. Said Ramadan, Muhammad Said Ramadan Al-Buti meneliti cukup dalam mengenai Amul Husn, tahun kesedihan ini. Ikhwan kiram, kalau ada yang wafat orang yang kita cintai, istri kita, suami, anak, orang tua, kakek, kakak, saudara, dan lain-lain, tetangga, kenalan, yang kita kenal, kita sayang sama dia, dia sayang sama kita, kita sedih, karena mahabbah, karena kecintaan, berat berpisah dengan orang yang dicintai. Nabi waktu wafatnya Ibrahim nangis sampai jenggotnya basah. Sahabat bertanya, kenapa sampai engkau nangis begini? Ini tanda mahabbah, kata Rasul. Ini tanda kecintaan. Setiap orang berpisah dengan orang yang dia cintai, wabil khusus kerabatnya yang terdekat, dia akan sedih. Ikhwan kiram, antum kenal Kiai Haji Maimun Zubair? Pernah berinteraksi sama dia? Saya belum pernah duduk bersamanya, ngaji bersamanya. Ya, tapi waktu dia wafat, saya sedih. Kaum muslimin sedih. Banyak kaum muslimin yang mengenal saja. Lain dengan saya dengan Haji Jamil. Tiap hari ketemu. Dia hafal kapan saya flu. Saya hafal kapan dia flu. Kena flu, karena sering ketemu begitu. Ya, dan yang lain-lain. Tapi dengan Kiai Haji Maimun Zubair hanya segelincir saja sebagian kaum muslimin, santri-santrinya, ulama-ulama yang sering bersilaturahmi kepadanya. Tapi ketika dia wafat, kita sedih semuanya. Ente sedih, ente kenal sama dia? Enggak kenal. Tapi dia penopang dakwah agama Allah. Seorang minas solihin, ulamaul amilin, alim kabir, ulama besar. Kita sedih. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di Mekah wafat tahun 2000-an yang lalu. Kita sedih, kita nggak kenal. Segelincir aja yang pernah berguru di Mekah. Tapi mereka adalah penopang agama Allah, yang menghabiskan umurnya untuk berjuang membela dakwah agama Allah. Sayyidatul Khadijah dan Abu Talib, dua orang yang menopang dakwah Rasul, mati-matian. Oleh karena itu Nabi mengatakan Amul Hasan, bagi pribadi Nabi ditinggal orang yang dicintai, bagi tugasnya dalam dakwah
dua orang ini adalah penopang daripada dakwah Islam. Oleh karena itu, kalau ada orang soleh meninggal kemudian kita kenal, kesedihan kita double. Lebih-lebih kalau itu kita sanak famili kita secara pribadi mencintai dia dan dia adalah pembela agama Allah. Makanya Nabi sangat-sangat bersedih. Bukan orang sembarangan yang wafat ini. Ikhwan kiram rahimakumullah. Kemudian Nabi, singkatnya saya mesti kebut sedikit nih, ya. Ketika Abu Talib meninggal, dakwah Nabi makin berat. Berat, nggak kayak kita ustadz sekarang enak. Datang dihormati, kita duduk di depannya bagus, hadza minal adab, menghormati guru. Nggak ada yang sambit, nggak ada yang ngomelin, nggak ada yang protes, nggak ada yang ini, nggak ada dan macam-macam. Nah, ketika Abu Talib meninggal, godaan dan siksaan kepada baginda Rasul makin menjadi-jadi, makin berat, makin menjadi-jadi. Kaum kafir Quraisy makin berani, makin melakukan penderitaan kepada Nabi. Dan akhirnya Nabi hijrah ke Taif. Taif itu kurang lebih 50 km, 50-60 km, Jakarta Bogor dari Mekah itu. Dingin enaknya. Orang-orang kaya jahiliyah dulu pada punya villa di sana. Dari zaman dulu karena enak, sejuk, subur, ya. Buat yang pernah mukim di Mekah pasti sering main-main ke Taif itu, ya. Di situ tinggal Bani Thaqif. Nabi hijrah ke Taif, bertemu dengan pembesar Bani Thaqif, kemudian mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama tauhid, dalam agama Allah, tapi mereka menolak mentah-mentah. Bukan sekedar menolak, mereka panggil tuh preman-preman. Ya, di Taif itu preman-preman sama anak-anak kecil yang badung-badung. Kan anak kecil ada yang baik, ada yang badung. Ya, orang Betawi bilangnya badung itu kayak, ya.